Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi pada mata pelajaran IPS untuk kelas 7 SMP Negeri 3 Turi bersama Bu Brilia. Pada kesempatan kali ini kita masih akan belajar mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar pada hari ini? Jika kalian sudah siap, tolong persiapkan buku paket kalian, kemudian buku tulis atau buku catatan, dan jangan lupa alat tulisnya. Pada hari ini, kita masih akan membahas kompetensi dasar yang sama dengan minggu lalu, yakni KD 3.3, menganalisis ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga dan pasar, dan pengaruhnya terhadap imigrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Serta KD 4.3 berupa keterampilan, yakni menyajikan analisis tentang ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, dan harga pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini, diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi dengan benar. Kita mulai ya anak-anak. Ada 3 gambar yang ada di layar kalian. Sekarang, gambar yang pertama, gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga. Apa yang mendorong mereka melakukan tindakan ekonomi? Mari kita coba menyelidiki faktor-faktor apa saja yang mendasari manusia untuk melakukan kegiatan, termasuk kegiatan yang ada di layar kalian ini. Mari kita selidiki faktor-faktor yang mendasari manusia melakukan kegiatan. Ada 3 gambar lagi. Yang pertama adalah gambar orang yang sedang berjualan. Yang kedua adalah gambar seseorang yang menyajikan nasi gratis pada gerobak. Dan gambar yang ketiga adalah seseorang yang sedang menerima penghargaan. Kira-kira faktor apa saja yang mendasari manusia melakukan ketiga hal berikut ini? Mari kita simak sama-sama ya anak-anak. Motif ekonomi. Tindakan seseorang itu didorong oleh kekuatan yang ada dalam diri seseorang. Kekuatan yang ada di diri manusia tersebut untuk melakukan tindakan atau kegiatan disebut dengan motif. Dalam tindakan ekonomi yang dilakukan manusia, motif tersebut dapat berasal dari diri sendiri ataupun berasal dari manusia atau pengaruh orang lain. Masih kurang jelas? Kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini adalah pengertian dari motif ekonomi. Motif ekonomi adalah keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dapat dipahami anak-anak? Nah, sekarang kita akan mempelajari juga macam-macam motif ekonomi. Ada 4. Yang pertama, motif untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua adalah motif untuk berbuat sosial. Yang ketiga adalah motif mendapatkan penghargaan.
Dan yang terakhir, motif untuk mendapatkan kekuasaan. Dapat kalian cermati pada layar kalian sekaligus gambar kecil yang ada pada tiap motif. Nah, sekarang kita belajar yang pertama, motif untuk memenuhi kebutuhan. Motif yang paling penting yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi yaitu ingin memenuhi setiap kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Setiap aktivitas yang dilakukan manusia itu dengan harapan dia dapat memperoleh penghasilan. Penghasilan itulah yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai contoh di layar kalian, seseorang itu berjualan mie ayam, berjualan bakso. Nah, itu dia berjualan agar bisa mendapatkan penghasilan. Kemudian penghasilannya itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Tidak berbeda juga dengan orang tua kalian yang bekerja. Ada yang sebagai guru, ada yang sebagai dokter, ada yang sebagai karyawan swasta. Itu semua adalah motif manusia, yakni untuk memenuhi kebutuhan. Bisa dipahami anak-anak? Oke, kita lanjutkan ya. Yang kedua adalah motif untuk berbuat sosial. Rasa kemanusiaan itu selalu ada pada setiap seseorang. Selain untuk memenuhi kebutuhannya, manusia itu juga mempunyai keinginan untuk menolong orang lain atau membantu orang lain. Sebagai contoh di layar kalian, ini ada penyerahan bantuan bagi korban bencana alam. Contoh lain, misalnya ketika saat ini di Kalimantan Selatan sedang terjadi banjir, maka penduduk dari luar Kalimantan Selatan berbondong-bondong untuk memberikan bantuan bagi warga yang terkena dampak banjir. Yang ketiga adalah motif untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang dimaksud bukan hanya sekedar pujian atau piagam, tetapi juga ingin status sosial yang lebih tinggi dari masyarakat sekitar. Penghargaan diperoleh apabila ada usaha dengan rajin untuk memperolehnya. Yang keempat adalah motif untuk memperoleh kekuasaan. Motif lain yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah untuk mendapatkan kekuasaan. Manusia kadang tidak puas terhadap apa yang diperoleh, sehingga terus melakukan usaha atau kegiatan dalam mengembangkan usaha. Contohnya, ketika seseorang ingin menjadi kepala daerah. Nah, orang tersebut kemudian berkampanye memberikan sembako, menyampaikan orasi, kemudian memberikan acara tontonan bagi masyarakat. Nah, itu memiliki motif untuk memperoleh kekuasaan agar dia dapat menjadi kepala daerah. Contohnya seperti itu. Nah, dari keempat motif tadi, apakah sudah kalian pahami semua? Ibu harap kalian dapat memahami semuanya ya. Kita lanjut ke tindakan ekonomi. Ini adalah bahasan singkat, yakni tindakan merupakan segala keinginan kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Tujuan dari tindakan ekonomi adalah untuk mengendalikan agar pengeluaran itu tidak melebihi pendapatan. Tindakan ekonomi artinya adalah segala kegiatan ya. Semoga dapat dipahami, kita lanjutkan dulu. Selanjutnya ada prinsip ekonomi. Ada beberapa pengertian mengenai prinsip ekonomi. Yang pertama adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Pengorbanan yang kita keluarkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Atau berusaha dengan alat yang tersedia untuk memperoleh hasil yang maksimal. Dapat pula diartikan sebagai dasar berpikir manusia yang digunakan untuk melakukan tindakan ekonomi. Dalam dunia usaha, prinsip ekonomi berhubungan dengan sebutan efektif dan efisien. Apa yang dimaksud dengan efektif?
Apa yang dimaksud pula dengan efisien? Apa perbedaan antara efektif dan efisien? Mari kita simak bahasan berikut ini. Efisien artinya kegiatan yang dilakukan itu dapat mencapai target tertentu. Jadi targetnya itu tercapai kalau efisien. Sedangkan efektif adalah apa yang dilaksanakan dengan benar. Itu namanya efektif. Sudah tahu ya perbedaan antara efektif dan efisien? Kalau efisien itu untuk mencapai target, dan efektif itu dapat dilakukan dengan benar. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh dari prinsip ekonomi. Seseorang akan membeli sepatu. Di toko A, harga sepatunya 150.000. Di toko B, 149.000 saja. Dan di toko C, 149.500 rupiah. Nah, padahal ketiga sepatu ini memiliki kualitas yang sama atau sepatu yang sama. Hanya saja tokonya yang berbeda dan harganya yang berbeda. Berdasarkan prinsip ekonomi, kira-kira kalau kalian yang membeli sepatu tersebut, kalian akan memilih membeli di toko yang mana, anak-anak? Ayo dipikirkan, Bu Guru beri waktu untuk kalian berpikir. Sudah menemukan jawaban? Apakah di toko A, di toko B, atau di toko C? Sepatu yang dibeli adalah sepatu dari toko. Ya, benar sekali dari toko B. Kenapa dari toko B? Karena di toko B itu harga yang paling murah dibandingkan dengan toko A maupun toko C, namun kualitasnya tetap sama. Diingat-ingat ya, jika ada kualitas yang sama, maka pilihlah harga yang termurah. Sudah jelas anak-anak? Ibu harap kalian dapat memahami ini ya. Nah, sudah selesai bahasan kita. Selanjutnya adalah aktivitas individu atau ada tugas kecil untuk kalian. Silahkan kalian screenshot atau tangkap layar, kemudian kalian salin di buku catatan kalian dan dikerjakan di buku catatan kalian. Boleh juga di print, kemudian ditempelkan di buku catatan kalian. Sudah di screenshot anak-anak? Oke, Bu Guru beri waktu untuk men-screenshot tugas ini ya. Oke, kita lanjutkan. Apa kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini? Silakan tuliskan di buku catatan kalian, apa yang dimaksud dengan motif ekonomi tadi? Ayo, siapa yang mau menuliskan? Atau nanti berikan komentar kalian di WhatsApp grup ya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan tindakan ekonomi? Terus, apa sih yang dimaksud dengan prinsip ekonomi? Nanti kalian tuliskan di buku catatan kalian, atau bisa kalian langsung sampaikan di grup WhatsApp tentang ketiga kesimpulan dari pagi hari ini. Nah, materi pada pertemuan berikutnya adalah mengenai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu apa saja? Nah, minggu depan kita akan belajar mengenai yang pertama, ini ada gambar pabrik minuman bersoda. Yang kedua, ini ada truk pengangkut minuman bersoda dari pabrik. Dan yang ketiga adalah gambar orang yang sedang mengkonsumsi minuman bersoda. Sudah mendapatkan petunjuk dari apa yang kita akan pelajari minggu depan? Baiklah anak-anak, kiranya cukup sekian pembelajaran IPS pada hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih atas antusiasme dan semangat kalian dalam belajar pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.